Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang aturan rantai mata kuliah kalkulus diferensial. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Imtinan Kotrunada Mufidah, NPM 2201060010. Aturan rantai. Jika kita mempunyai sebuah fungsi f(x) sama dengan dalam kurung 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60. Kita dapat mencari turunan itu, tetapi pertama kita harus memperkalikan 60 faktor kuadrat 2x kuadrat min 4x plus 1 dan kemudian mendiferensiasikan polinomial yang dihasilkan. Atau bagaimana tentang pencobaan mencari turunan gx sama dengan sin 3x. Kita mungkin mampu menggunakan beberapa identitas trigonometri untuk mereduksikannya menjadi sesuatu yang tergantung kepada sin x serta cos x dan kemudian menggunakan aturan-aturan dari sebab sebelumnya. Untungnya terdapat cara yang lebih baik. Setelah mempelajari aturan rantai, kita akan mampu menuliskan jawaban f aksen x sama dengan 60 kali 2x pangkat 2 min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4 dan g aksen x sama dengan 3 cos 3x. Aturan rantai demikian pentingnya sehingga kita akan jarang lagi mendiferensiasikan fungsi tanpa menggunakannya. Diferensiasi fungsi komposit. Jika Ida dapat mengetik 2 kali lebih cepat daripada Tini, dan Tini dapat mengetik 3 kali lebih cepat daripada Dono, maka Ida dapat mengetik 2 kali 3 sama dengan 6 kali lebih cepat daripada Dono. Tinjau fungsi komposit Y sama dengan F kali Gx. Jika kita misalkan U sama dengan Gx, maka kita dapat memikirkan F sebagai fungsi U. Misalkan bahwa Fu berubah 2 kali kecepatan U, dan U sama dengan Gx berubah 3 kali kecepatan X. Seberapa cepat perubahan Y? Pernyataan Y sama dengan Fu berubah 2 kali kecepatan U, dan U sama dengan Gx berubah 3 kali kecepatan X dapat dinyatakan kembali sebagai dy per du sama dengan 2 dan du per dx sama dengan 3. Sama halnya seperti dalam alinea sebelumnya, kelihatannya seperti laju-laju diperkalikan, yakni laju perubahan Y terhadap X seharusnya sama dengan laju perubahan Y terhadap U dikalikan laju perubahan U terhadap X. Dengan lain mengatakan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Ini memang benar dan kita akan menguraikan secara singkat pembuktiannya pada akhir subbab ini. Hasilnya disebut aturan rantai. Teorema A aturan rantai. Misalkan Y sama dengan Fu dan U sama dengan Gx. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit f dot g yang didefinisikan oleh f dot gx sama dengan f kali gx adalah terdiferensiasikan di x, dan f dot g aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x, yakni dx f kali gx sama dengan f aksen gx dikali g aksen x, atau bisa juga dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Penerapan aturan rantai. Kita mulai dengan contoh 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60 yang diberikan pada permulaan subbab ini. Contoh 1. Jika Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, carilah dxy. Penyelesaiannya, kita pikirkan Y sebagai pangkat ke-60 suatu fungsi X, yakni Y sama dengan U pangkat 60 dan U-nya itu sendiri adalah 2x kuadrat min 4x plus 1. Fungsi sebelah luar adalah Fu sama dengan U pangkat 60 dan fungsi sebelah dalam adalah U sama dengan Gx sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Jadi, dxy sama dengan dx f kali gx sama dengan f aksen U kali g aksen x sama dengan 60 U pangkat 59 dikali 4x dikurang 4 sama dengan 60 dikali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59
dikali 4x min 4. Selanjutnya contoh 2, jika Y sama dengan 1 per dalam kurung 2x pangkat 5 min 7 pangkat 3, carilah dy per dx. Penyelesaiannya kita bisa memisalkan Y sama dengan 1 per U pangkat 3 sama dengan U pangkat min 3 dan U-nya itu sendiri adalah 2x pangkat 5 min 7. Jadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx menjadi min 3 U pangkat min 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 3 per U pangkat 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 min 7 pangkat 4. Contoh 3. Cari dt dalam kurung t pangkat 3 dikurang 2t plus 1 per t pangkat 4 ditambah 3 pangkat 13. Penyelesaiannya, langkah terakhir dalam menghitung ekspresi ini adalah memangkatkan ekspresi ini dalam tanda kurung dengan pangkat 13. Jadi kita mulai dengan menerapkan aturan rantai terhadap fungsi y sama dengan u pangkat 13, di mana u sama dengan t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3. Aturan rantai diikuti oleh aturan hasil bagi memberikan dt t pangkat 3 min 2t plus 1 per t pangkat 4 plus 3 pangkat 13 sama dengan 13 t pangkat 3 dikurang 2t tambah 1 per t pangkat 4 ditambah t pangkat 13 min 1 kali dt t pangkat 3 dikurang 2t ditambah 1 per t pangkat 4 ditambah 3 menghasilkan 13 kali t pangkat 3 dikurang 2t plus 1 per t pangkat 4 ditambah 3 pangkat 12. Selanjutnya kita menggunakan aturan hasil bagi menjadi t pangkat 4 ditambah 3 dikali 3t pangkat 2 dikurang 2 dikurang t pangkat 3 dikurang 2t plus 1 dikali 4t pangkat 3 per 4t tambah 3 pangkat 2 sama dengan 13 kali t pangkat 2 min 2t plus 1 per 4t plus 3 pangkat 12 dikali min t pangkat 6 ditambah 6t pangkat 4 dikurang 4t pangkat 3 ditambah 9t pangkat 2 dikurang 6 per 4t plus 3 pangkat 2. Aturan rantai menyederhanakan perhitungan banyak turunan yang melibatkan fungsi trigonometri. Walaupun dimungkinkan mendiferensiasikan y sama dengan sin 2x dengan menggunakan identitas trigonometri adalah jauh lebih mudah menggunakan aturan rantai. Selanjutnya kita akan membahas tentang menerapkan aturan rantai lebih dari satu kali. Kadang-kadang ketika kita menerapkan aturan rantai terhadap fungsi komposit, kita temukan bahwa diferensiasi fungsi sebelah dalam juga memerlukan aturan rantai. Dalam kasus seperti ini, kita cukup harus menggunakan aturan rantai untuk kali yang kedua. Contoh, cari dx sin pangkat 3 kali 4x. Penyelesaian, ingat bahwa sin pangkat 3 4x sama dengan sin 4x pangkat 3. Sehingga kita memandang ini pangkat 3 dari suatu fungsi x. Jadi dengan menggunakan aturan, kita turunkan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Kita mempunyai dx sin pangkat 3 4x sama dengan dx sin 4x pangkat 3 sama dengan 3 sin 4x pangkat 3 min 1 kali dx dari sin 4x. Sekarang kita terapkan aturan rantai sekali lagi untuk turunan fungsi sebelah dalam, yaitu dx sin pangkat 3 4x sama dengan 3 kali sin 4x pangkat 3 min 1 dx sin 4x sama dengan 3 sin 4x pangkat 2 cos 4x kali dx 4x sama dengan 3 kali sin 4x pangkat 2 cos 4x kali 4 sama dengan menghasilkan 12 cos 4x
kali sin pangkat 2 4x. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.